Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Abe Arif Channel. Kita akan meliput kegiatan MGMP IPS wilayah Cicurug, Sukabumi. Kita akan menjelajah situs Megalitikum Batu Jolang, Cicurug, Sukabumi. Sepanjang perjalanan kita dimanjakan dengan pemandangan alam yang sangat indah. Kiri kanan kita merupakan tanaman cabai dan tomat. Seru sekali guys perjalanan hari ini. Yang memiliki wilayah ini. Damang kawawan. Alhamdulillah, Bu. Enak deui. Cilok primunnya kados ka dia punya. Sareng nganak barudak teh. Mohon. Tahu nama Bapak siapa? Nama saya Wawan Soli, juru pelihara di situs Megalitik Tenjolaya Girang ini atau situs Megalitik Batu Kujang. Yang ditugaskan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Kemudian ya ini masih termasuk Banten ya? Banten. Kemudian kapan diresmikan menjadi situs Batu Kujang? Kalau diresmikannya dulu sekitar tahun 1982 ini sudah masuk situs. 1982 sudah lama Sudah sekali. sudah masuk terdaftar situs gitu, Bu. Iya, terdaftar. Ya, tapi kalau saya dulu masih kecil tahun 1982, cuman awalnya Abah Uci yang merawat ini. Setelah saya dewasa juga senang ikut merawat ini, dan tahun 95 saya diangkat menjadi pegawai non organik oleh BPCB Banten, dan sampai sekarang alhamdulillah sampai tahun 2008 saya diangkat jadi pegawai. Jadi pegawai di sini. Iya. Oh iya, terima kasih. Kemudian di sini itu situs Batu Kujang Tenjolaya. Kira-kira menceritakan apa untuk generasi muda kita bahwa di sini itu ada hal yang paling berharga? Ya, jadi ini peninggalan prasejarah sebetulnya. Prasejarah ya. Jadi prasejarah dibangun pada zaman tradisi megalitik. Hasil ekskavasi oleh BPCB Banten maupun arkeologi itu dibangun pada zaman tradisi megalitik 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian di sini ada bangunan apa saja? Kalau di pelajaran itu kan ada waruga, kemudian ada menhir, Ya, ada dolmen. Ya. Nah, yang ada di sini itu apa? Nah, yang ada di sini karena ini peninggalan prasejarah, yang paling terbanyak di sini adalah menhir, kemudian dolmen, kemudian altar, dan punden pun juga ada. Oh, punden berundak. Iya, punden. Cuman dari kita kalau bisa lihat bentuk pundennya dari alas selatan ke utara, di sebelah sana selatan ke utara. Jadi terlihat pundennya gitu, Bu. Ya, nanti kita lihat ya. Boleh, Setelah boleh. kita Iya. masuk. Tetapi menhir di sini berbagai bentuk, Bu. Iya, kan Ada menhir biasanya beja ya. Iya. Menhir itu batu berdiri, Bu. Oh iya, batu berdiri. Kalau meja itu dolmen. Dolmen. Ya. Nah, bermacam-macam, Bu. Ada berbentuk kujang, ada berbentuk golok, ada berbentuk keris. Ya, ada jolang itu, yang dolmen itu, Bu. Gitu. Oh. Jadi ada cerita mitosnya atau cerita legendanya di Kujang 1, Kujang 2 gitu, Bu. Nah, kalau cerita mitosnya dari cerita rakyatnya, Bu, ini bukan hasil penelitian tapi cerita rakyat. Kalau cerita hasil penelitian kan ini prasejarah, Bu, ya, zaman menhir atau megalitikum gitu. Nah, cerita mitos di masyarakat atau cerita rakyatnya, jadi Kujang 1 itu katanya itu peninggalan Prabu Siliwangi, itu cerita rakyatnya. Ya, cerita. Kemudian Kujang 2-nya adalah itu tinggalan dari Prabu Kian Santang gitu. Jadi Kujang 1, Kujang 2, Kujang 1 Prabu Siliwangi, Kujang 2 Prabu Kian Santang, itu cerita rakyatnya. Cerita orang tua gitu. Iya, soalnya kalau antara Ya. prasejarah dengan Prabu Kian Santang dan Prabu Siliwangi jauh itu bedanya. Jauh. Ya. Ya. Jadi ada tenggang waktu. Jauh, Ya, jauh. jauh. Sangat jauh sekali, Bu. Sangat jauh. Tetapi karena mungkin orang-orang tua Mungkin pernah singgah di sini ya Prabu Kian Nah. Santang atau Prabu Siliwangi. mungkin bisa jadi, Pak, seperti itu. Atau mungkin begini juga, setelah mungkin habis masa prasejarah kemudian tumbuh kerajaan, mungkin ini dilestarikan juga. Iya. Atau mungkin digunakan media untuk atau awalnya membentuk pusaka, bisa di sini juga gitu. Iya. Karena ini bentuk kujang menhirnya gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan ini skepsanya, Iya. awal dari kujang gitu. Tapi mungkin setelah kerajaan, di zaman kerajaan dibuatlah yang lebih bagus lagi begitu, sehingga ada nama-nama tertentu
bentuk kujang. Dinamakan oleh sejarawan itu kan kujang itu ada kujang naga, ada kujang bangu dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau ini hanya bentuknya saja gitu, belum ada nama mungkin, tapi karena ini prasejarah gitu. Iya. Awal dari kujang mungkin gitu. Satu pertanyaan lagi. Iya. Ini kan sepertinya komplek ya. Ya. Apakah ini dikumpulkan? Misalnya yang ini ditemukannya di daerah itu, di daerah ini. Kemudian dikumpulkan di komplek sini, ataukah sudah ada di sini semuanya? Enggak Bu, enggak dikumpulkan. Jadi memang dari dulu waktu pertama saya dari kecil ikut sama bapak saya Abah Uci itu, ini sudah terkumpul di sini. Berkumpul di sini, tapi cuman enggak kelihatan Bu. Dulu semak belukar karena hutan gitu. Iya. Banyak pohon-pohon, ketutup pohon-pohon hutan lah gitu. Dan rumput-rumput setelah, cuman yang kelihatan hanya 3 objek saja. Kujang ya. Kan kujang 1, kujang 2, batu jolang itu terlihat. Iya, yang besar. Ya karena mungkin banyak orang yang melihat kemudian kebersihan gitu. Nah, yang lainnya di area ini tertutup Pak. Masih Bu, terkubur. tertutup atau mungkin terkubur juga bisa gitu Bu. Nah, setelah saya di sini sama Abah Uci dibersihkan dulu sambil berkebun Bu ya. Nah, karena sekarang udah jadi taman, bukan kebun lagi gitu. Nah, terlihat muncul gitu kan, misalkan ada rumpun bambu, kita bersihkan bambunya sampai habis bambunya, muncul di dalam rumpun bambu itu karena terkikis gitu Pak. Iya. Seperti ini kan dulunya nggak kelihatan. Karena terkikis jadi pada kelihatan. Ini sebetulnya kayak struktur Bu, ini kayak ini juga gitu. Kayak punden berundak. Iya, bisa jadi kayak punden gitu. Nah, kalau yang di ugar mungkin gitu. Nah, memang sudah begini Bu, cuman waktu saya mulai merawat ini atau mulai membersihkan ini, dibiarkanlah itu Bu. Misalkan ada tumbuh muncul di sini, dibiarkan dibersihkan gitu. Kalau berkebun di areanya gitu, di halamannya. Lokasi nama tetap, cuman semakin hari semakin dalam gitu, semakin muncul ke permukaan. Semakin muncul gitu, semakin kelihatan semakin gitu ya. Kelihatan gitu. Iya. Tapi karena supaya tidak terlalu terkikis, maka sekarang ditanami rumput untuk mempertahankan tanahnya ya, kikisan supaya, itu, iya. supaya bertahan gitu Bu. Gitu. Ya, saya rasa cukup dulu untuk Ya, sementara kasih, ya Bu. Bapak. Ya, semoga ya, ini amin. juga semakin hari semakin banyak yang Amin. tahu. Amin. Kemudian kita punya peninggalan yang Amin. sangat berharga bagi Amin. generasi Alhamdulillah. penerus. Terima kasih. Sama-sama Bu. 1, 2, 3. Oh, foto lagi. Mana Pak Haji nak? Pak Haji belum lagi. Minimal makan-makan atau kan dia tuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, para guru, Kecamatan Cicurug, Kabupaten atau Komisariat. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya ke situs megalitik Batu Kujang atau situs megalitik Tenjolaya Girang ini yang sangat luar biasa. Ini saya baca dari temanya ini ya, jelajah situs Batu Kujang Tenjolaya, yang baru kali ini saya ada kunjungan para guru yang atau kegiatan kunjungan jelajah cagar budaya saya baru kali ini, dan saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan Bapak dan Ibu ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali gitu Pak ya. Untuk selanjutnya mungkin saya perkenalkan diri dulu, mungkin ada yang belum kenal saya juga Bu ya. Nama saya Wawan Solih, juru pelihara situs megalitik Batu Kujang ini yang ditugaskan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Jadi saya di daerah Bu ya, saya diangkat oleh pusat gitu, alhamdulillah gitu. Namun dari awal, dari tahun 1996 ya Pak ya, dari tahun 96 saya menjadi tenaga juru pelihara, bukan juru pelihara dulu Pak, saya sukarelawan aja gitu merawat ini. Dulu awalnya dari tahun 1984, dari 1984 apa ya, lupa lagi saya tuh. Dari awal Abah Uci aja, bapak saya itu dulu sukarelawan sama Abah Uci merawat ini sambil berkebun gitu Pak ya. Dan pada tahun 96 atau sampai 1996 saya diangkat menjadi juru pelihara non organik oleh dulu namanya Suaka Purbakala. Ya, Suaka Purbakala itu suka peninggalan sejarah dan purbakala. Nah, waktu itu saya diangkat sebagai tenaga non organik oleh Suaka Purbakala. Nah, pada sampai tahun 2008 saya diangkat sebagai pegawai
calon ya, baru calon waktu itu saya baru calon pegawai tahun 2008 saya sebagai calon pegawai BPCB Banten atau juru pelihara BPCB Banten yang ditugaskan di situs megalitik Tenjolaya Girang ini. Nah, pada tahun 2010 saya diangkat sebagai pegawai gitu ya, ada disebut prajabatan di Jakarta waktu itu, sampai ke prajabatan di Jakarta juga waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih ditetapkan sebagai juru pelihara situs megalitik Tenjolaya Girang ini atau situs megalitik Batu Kujang. Adapun di area situs ini Pak terdapat beberapa BCB gitu Pak ya. Jadi lokasinya berada di Kampung Tenjolaya Girang RT 4 RT 04 RW 04 Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Terletak di kawasan kaki Gunung Salak ya, di kaki yang berbukit-bukit. Ini adanya di lembah, di sekitar lembah jadi di situs ini dikelilingi oleh bukit-bukit Pak gitu ya, dan dihapit oleh kedua sungai, yaitu sebelah timur Sungai Cisaat dan sebelah barat Sungai Cileur namanya gitu. Dan di sebelah selatannya Gunung Salak yang paling tinggi gitu Pak ya. Nah, dan di area situs ini terdapat beberapa BCB gitu Pak ya. Jadi BCB itu benda cagar budaya Bu, ya. Jadi disingkatnya BCB. Jadi BCB itu benda cagar budaya. Nah, BCB itu juga beberapa jenis lagi Pak. Ada beberapa jenis BCB lagi, yaitu di dalam area situs ini terdapat beberapa BCB dan beberapa jenis BCB. Seperti ada menhir gitu Pak ya, yaitu yang paling dikenal oleh masyarakat itu batu kujang dan batu jolang. Nah, batu kujang itu kalau hasil penelitiannya itu menhir Pak ya, menhir batu kujang. Kemudian ada batu jolang itu seperti hasil penelitiannya itu dolmen Pak ya. Dolmen itu jadi dolmen itu ukurannya agak besar gitu ya. Jadi kalau bahasa kitanya mungkin dolmen itu meja Pak ya, daripada meja batu. Nah, kemudian ada yang ukurannya kecil, di sekitar sini ada yang di sebelah sini ada ukuran kecil, itu yang disebut altar atau tempat sesajian gitu. Altar. Jadi ada dolmen, ada menhir, ada altar, dan ada punden juga. Kalau kita lihat dari sebelah selatan ke utara, terlihat pundennya seperti teras-terasnya itu bertahap-tahap gitu. Nah, jadi di area situs ini kompleks jadi banyak. Jadi mungkin dulunya di sini perkampungan gitu. Kalau hasil penelitian ini dikirakan perkampungannya begitu, perkampungan besar, dan dibangun pada tahun belum ada tahun waktu itu. Kalau hasil penelitian ini di zaman prasejarah, zaman tradisi megalitik 2000 tahun, dibangun pada 2000 tahun sebelum Masehi gitu Pak. Jadi zaman prasejarah sebelum sejarah ini sudah ada peradaban di sini gitu Pak, sebelum kerajaan. Nah, di area situs ini juga tidak hanya di sini saja Bapak dan Ibu. Jadi dari sini ke arah utara naik ke arah Gunung Salak itu ada beberapa situs lagi, beberapa lokasi situs lagi. Tapi areanya lebih besar ini daripada yang di sana. Jadi di atas satu punden pertama itu ada situs Batu Kursi. Kenapa disebut situs Batu Kursi? Karena sebetulnya menhir Bu, Bapak ya. Tapi karena bentuknya seperti menyerupai tempat duduk, maka orang-orang menamakannya itu situs Batu Kursi. Nah, kemudian dari situs Batu Kursi naik lagi ke arah utara lagi, naik lebih tinggi lagi, itu sekitar 1.800 mdpl, 800 mdpl. Kalau di sini kan 600 mdpl koordinatnya. Nah, di Batu Garuda Ngupuk itu sekitar 800 mdpl gitu ya, ketinggian dari permukaan laut gitu. Kemudian di situ dinamakan situs Garuda Ngupuk Pak. Kenapa disebut situs Garuda Ngupuk? Sebetulnya itu bukan Garuda Ngupuk sebetulnya, tapi itu juga tinggalan persejarah menhir juga Pak. Di situ ada satu objek saja, tetapi ada 6 menhir, tapi ada satu menhir yang menyerupai sebuah paru, seperti paru binatang gitu. Makalah disebutlah tempat itu disebut situs Garuda Ngupuk oleh cerita rakyatnya gitu Pak. Dan kembali lagi kepada situs ini, situs Batu Kujang atau situs Batu Jolang dan Batu Kujang juga ada dua. Ini dolmen guys.
Ini Kujang satu. Demikianlah perjalanan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.